Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X MediaTek. Kita akan coba untuk melakukan install TWRP dan root handphone ini. Yang penting syaratnya adalah Redmi Note 4X atau Redmi Note 4 dengan chipset MediaTek. Karena untuk Redmi Note 4 sendiri ada dua versi, Redmi Note 4X Qualcomm, Redmi Note 4X MediaTek, Redmi Note 4 Qualcomm, dan Redmi Note 4 MediaTek. Dan tutorial ini hanya bisa dilakukan untuk Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X MediaTek dengan kode name Nickel. Kemudian posisi MIUI-nya di 10.2.1, versi Android-nya masih 6.0, dan yang pasti kita harus mengunlock bootloader dulu handphonenya. Kita coba cek di opsi pengembang ya. Kita bisa kembali dulu, kita masuk ke setelan tambahan, kemudian ini kita ulangi dulu aja. Bagi teman-teman yang belum tahu cara cek status bootloader pada handphone Xiaomi, caranya seperti ini. Kita tunggu sebentar ya, kita coba untuk tutup dulu pada keamanan sistemnya. Jadi kita harus masuk ke pengaturan atau ke setelan, kemudian kita masuk ke tentang ponsel dan kita ketuk beberapa kali untuk versi MIUI-nya. Kita ketuk-ketuk sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang, kemudian kita kembali, kita masuk ke setelan tambahan, kemudian masuk ke opsi pengembang dan perhatikan pada bagian status Mi Unlock di sini keterangannya perangkat telah terbuka, yang artinya handphone ini sudah terunlock bootloadernya, siap kita install TWRP dan siap kita root. Untuk filenya cukup kita siapkan 3 file ini saja. Yang pertama kita install ada adb-setup143.zip, kita double klik, kemudian di dalamnya kita jalankan installer action-nya. Akan muncul tampilan CMD dengan warna biru seperti ini. Do you want to install ADB and Facebook? Kita ketikkan J kemudian enter. Install ADB system wide, ketikkan J kemudian enter. Installing ADB and Facebook, kemudian do you want to install device driver? Kita ketikkan J kemudian enter. Muncul tampilan welcome to the driver installation wizard, kita klik next. Kalau sudah klik finish, kemudian all done, kita close juga untuk jendela WinRAR-nya. Dan yang kedua ada MediaTek driver. Karena Redmi Note 4 ini menggunakan chipset MediaTek, maka kita perlu menginstal MediaTek drivernya. Kita klik aja, kemudian kita next terus. Kemudian apabila muncul notifikasi saat proses install drivernya, kita klik install this driver software anyway aja. Kemudian kita lanjutkan prosesnya. Kalau sudah selesai kita klik finish. Close juga jendela WinRAR-nya. Kemudian ada file yang terakhir, namanya toolkit TWRP v1.0 nickel.zip. Langsung aja kita ekstrak filenya, klik kanan kemudian eksakto nama filenya. Nanti akan menjadi sebuah folder. Kita coba untuk ekstrak sekarang. Cukup cepat aja karena memang ukuran filenya ini kecil. Kita buka folder hasil ekstrakannya. Kemudian bisa kita jalankan file dengan nama double klik 2 kali saya.bat ini. Muncul tampilan CMD seperti ini lagi. Tinggal kita ikuti aja menu-menu yang muncul pada CMD-nya. Dan untuk folder ini bisa kita minimize dulu agar tidak mengganggu. Oke, sekarang kita bisa kembali ke handphonenya dulu untuk kita siapkan ke mode fastboot. Sebelumnya siapkan dulu kabel data yang bagus, langsung aja bisa kita colokkan ke komputer. Kemudian handphone ini akan kita setting ulang lagi, jadi kita klik masuk pengaturan atau masuk setelan, kemudian kita masuk ke tentang ponsel, pastikan opsi pengembang sudah aktif, masuk ke setelan tambahan, kemudian masuk ke opsi pengembang, dan kita aktifkan untuk debugging USB-nya. Kita klik aja sampai muncul notifikasi, izinkan, kemudian kita klik OK. Kalau sudah aktif untuk debugging USB-nya, bisa kita matikan sekarang handphonenya. Kita tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati. Kalau sudah betul-betul mati, silahkan masuk ke fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Kemudian kalau sudah muncul logo fastboot di layarnya, lepaskan kedua tombol yang nantinya kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data seperti ini. Oke, langsung aja kita bergabung dengan komputer sekarang.
Colokkan langsung kabel data ke handphonenya, kemudian kita letakkan handphone di tempat yang nyaman. Selanjutnya kita fokus ke file CMD yang sudah kita buka tadi. Jadi ini adalah toolkit untuk memasang TWRP recovery pada Redmi Note 4 atau Note 4 XMTK. Langsung aja kita pilih nomor 1 untuk pasang TWRP Redmi Note 4 dan Redmi Note 4 X Nickel-nya. Ketikkan angka 1, kemudian kita tekan Enter. Kemudian akan muncul keterangan di bagian bawah apakah Redmi Note 4 Nickel sudah dalam mode fast boot. Sudah ya, kita sudah masukkan ke dalam mode fast boot dan sudah terbaca. Kita ketikkan Y, kemudian kita tekan Enter. Kemudian ada proses flashing untuk recovery TWRP-nya. Ada keterangan yang muncul, lepas kabel, masuk ke TWRP dengan menekan tombol power plus volume up bersamaan. Jadi kita menekan kombinasi tombol dengan cara manual. Kita tekan tombol volume up atau tombol volume atas bersamaan dengan tombol power. Volume atas dan tombol power kita tekan secara bersamaan sampai masuk ke tampilan recovery mode. Jadi dari mode fast boot seperti ini langsung aja kita tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kemudian kalau sudah hilang logo fast bootnya, lepaskan tombol power, tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul tampilan logo recovery-nya. Untuk yang kita install ini adalah TWRP mod ya, jadi sudah modifikasi dengan tampilan awal sudah bukan original custom recovery TWRP. Seperti apakah tampilan awalnya? Kita tunggu sebentar. Jadi ada semacam logo atau welcome logo seperti ini. Logonya adalah Alien Recovery Project by XM. Kita lepaskan sekarang tombol volume atasnya, kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan menu recovery mode seperti ini. Tapi di sini untuk recovery modenya masih bahasa Cina. Kita rubah dulu ke bahasa Inggris saja ya. Kita pilih menu nomor 2 dari bawah di baris sebelah kanan. Kita pilih menu nomor 2 dari bawah ini, kita klik, kemudian kita klik logo dunia di pojok kanan atas. Dan kita ganti ke bahasa Inggris. Kita klik OK di sebelah kanan bawah. Perhatikan, sekarang sudah berubah menjadi bahasa Inggris seperti ini. Sampai di sini proses install TWRP-nya sudah selesai, internal memori bisa terbaca. Kemudian kita lanjut ke langkah root handphone ini, masuk ke menu Advance di sebelah kiri bawah. Kemudian kita pilih menu Super SU. Di sini tulisannya warna merah ya. Kita klik aja langsung untuk menu Super SU ini. Ada keterangan seperti ini, system partition must be mounted properly, kemudian read and write, but Super SU is not guaranteed. Jadi untuk sistem partisinya harus kita mount read and write. Kita coba cek dulu di bagian menu mount. Kemudian di sini mount system partition read only, kita coba centang pada bagian sistem dulu. Jadi kita coba setting seperti ini dulu, kalau gagal nanti kita ulangi lagi ya. Kita kembali ke home, kemudian kita masuk ke advance lagi, kita klik Super SU-nya lagi. Kemudian kita bisa swipe to install Super SU. Kita geser ke kanan tadi. Dan kita tunggu sebentar proses install super usernya atau Super SU-nya tadi sampai dengan selesai. Jadi TWRP ini sudah include file Super SU ya. Nanti tinggal kita cek aja setelah proses installnya apakah ada shortcut super user di home screen dari Redmi Note 4 ini. Oke, ada keterangan install Super SU sudah done. Kita bisa kembali kemudian merestart handphonenya. Langsung aja kita kembali dulu atau langsung kita klik reboot system aja di sini. Dan kita tunggu sebentar, handphone ini sedang melakukan reset. Untuk proses resetnya ini lumayan sedikit lama. Jadi bisa kita letakkan dulu aja handphonenya dan kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Yang jelas tadi TWRP sudah kita pasang dan sekarang sudah permanen untuk TWRP pada Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X dengan chipset MediaTek dengan kode Nickel ini. Kemudian untuk Super SU-nya adalah file untuk root-nya. Pada Redmi Note 4 ini, apakah bisa kita install Magisk? Sebetulnya bisa, tapi karena di sini sudah include fitur untuk root menggunakan Super SU, lebih baik kita gunakan aja fitur yang sudah ada. Kita tunggu sebentar, ini tampaknya blank, kemudian kita lihat apakah boot loop.
Oh, ternyata handphonenya restart. Kita tunggu lagi, kita coba letakkan aja handphonenya. Mudah-mudahan tidak boot loop ya. Ini adalah proses loading yang kedua. Tadi sudah sempat loading, kemudian ternyata handphonenya ini restart, muncul logo MI. Kemudian sekarang kembali loading lagi. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan tidak boot loop, karena kalau boot loop kita harus melakukan flashing ulang lagi untuk full firmware-nya. Dan alhamdulillah ini setelah proses loadingnya selesai, ternyata handphone tidak boot loop, langsung masuk ke tampilan lock screen. Oke, bisa kita angkat dulu aja handphonenya, kemudian kita swipe up untuk unlock screen-nya. Langsung aja di sini sudah muncul ya tampilan SuperSU untuk shortcutnya. Kita klik, kita pilih new user. Kemudian kita tunggu proses loadingnya sampai dengan 100%. Kalau sudah, kita pilih no thanks saja. Oke, sekarang untuk Super User Pro-nya sudah berhasil terinstall. Yang artinya handphone ini sudah root. Kita akan pastikan lagi aja untuk mendownload root checker. Oke, kita bisa download langsung dari Play Store. Kita buka Play Store, kemudian kita download APK dengan nama root checker, ROOT kemudian check. Nanti akan muncul hasilnya root checker. Kita klik install aja dan kita tunggu sampai proses download dari Play Store ini selesai. Menunggu di download aplikasi root checkernya. Kemudian kalau sudah terdownload, ada proses memindai untuk proses pra-installnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita kembali ke home screen aja. Kita buka root checkernya. Kita bisa klik setuju di sini. Kemudian kita bisa klik lagi get started-nya dulu. Kemudian kita klik verifikasi root. Kita tunggu sebentar. Verifying root, kita tunggu apakah muncul tampilan hijaunya. Oh, kita coba cek lagi. Ternyata untuk root checkernya meminta akses ke super usernya. Oke, sudah diizinkan. Kita buka lagi root checkernya dan perhatikan statusnya sudah congratulations. Root access is properly installed on this device. Jadi cukup mudah ya untuk melakukan root dan install TWRP pada Xiaomi Redmi Note 4 dan Redmi Note 4X MediaTek. Kode name-nya adalah Nickel. Sekarang handphone ini sudah root permanen. Dan untuk file rootnya kita gunakan super user. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.